Halo semuanya, nama saya Kurumi. Yeay. Hari ini ada bintang tamu namanya Ayu-san. Jadi silakan perkenalan diri. Halo semuanya, namaku Ayu Sakamoto. Aku lagi belajar bahasa Indonesia di Jepang. Yeay. Onegaishimasu. Jadi hari ini aku mau ngobrol sama Ayu-san santai tentang Indonesia. Oke. Ya, gugup desu ka? Gugup desu ne. Aku orangnya kayak pemalu ya, jadi kayak gak jago. Gak jago? Ngobrol di depan banyak orang ya. Padahal sekarang gak ada orang sih. Baru tahu desu. Sumimasen. Gak apa-apa desu yo. Santai aja deh. Santai aja. Hai. Aku mau bertanya sesuatu ke Ayu-san ne. Hai. Jadi, kenapa belajar bahasa Indonesia? Oke. Jadi aku sekarang belajar bahasa Indonesia di universitas di Jepang. Bulan ini mau wisuda sih, tapi aku mulai belajar bahasa Indonesia sejak masuk universitas. Nah, kenapa aku mulai belajar bahasa Indonesia? Karena aku tuh tertarik banget sama bidang pariwisata di Indonesia. Terus apalagi ya, karena aku suka banget sama JKT48 juga kan. Itu juga salah satu alasannya kenapa aku belajar bahasa Indonesia gitu. Lancar desu ne. Lancar banget ya. Nggak lancar sama sekali ya. Sudah pernah belajar di Indonesia? Hai, sudah. Aku dulu pernah kuliah di Jogja selama 1 tahun dalam rangka pertukaran pelajar. Ayu-san sudah pernah ke Indonesia berapa kali? Aku udah 3 kali ya, 3 kali. 3 kali? Pertama pas semester 1 ya. Waktu itu aku ke Bali. Terus pas semester 3 aku ke Pulau Jawa sih, Pulau Jawa. Termasuk Jakarta, Surabaya, Malang, Jogja, Bandung. Terus pas semester 6 ya, aku ke Jogja. Itu kuliah di Jogja gitu. Oh gitu. Gimana kehidupan di Indonesia selama 1 tahun? Gimana ya, seru banget sih. Karena aku belajarnya tuh di jurusan pariwisata di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, aku belajar bersama mahasiswa lokal kan, maksudnya mahasiswa Indonesia gitu, bukan sama mahasiswa internasional gitu. Jadi kayak aku habisin banyak waktu tuh bersama teman-teman Indonesia, itu seru banget. Jadi aku setiap hari makan bareng teman Indonesia, terus banyak jalan-jalan sih di seluruh Indonesia, termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua juga. Aku suka banget kan jalan-jalan gitu. Itu seru banget. Waktu di Indonesia ada masalah kehidupan, contohnya makanannya pedas atau gampang sakit, ada masalah. Kalau perut aku kuat banget sih, jadi nggak sakit ya, jarang sakit. Tapi kadang sakit juga sih. Makanannya aku sebenarnya nggak terlalu suka sama makanan manis kan. Jadi misalnya kalau pesan teh di Indonesia kan manis kan, itu sih masalahnya. Jadi aku sudah pesan teh tawar. Oh ya, teh tawar. Terus bahasanya juga agak sulit ya, karena sebelum kuliah di Jogja udah pernah belajar bahasa Indonesia kan, mungkin 2,5 tahun gitu, kira-kira segitu. Tapi bahasa Indonesia yang aku pelajari di Indonesia sama bahasa Indonesia yang biasa dipakai di Indonesia tuh kayak beda banget gitu. Kalau yang aku pelajari itu kan bahasa formal banget kan. Tapi kalau bahasa Indonesia yang biasa dibicara di Indonesia itu kan kayak kalau khususnya kalau sama teman-teman ya, itu kan bahasa gaul kan, itu kayak beda banget gitu. Terus apalagi kalau di Jogja ya, kebanyakan temanku itu kan orang Jawa, jadi kayak bicara bahasa Jawa juga kan. Pas pertama kali ngobrol sama teman itu kayak bingung banget gitu loh, kayak tak bisa bedain bahasa formal, bahasa gaul sama bahasa Jawa gitu. Aku kayak panik sendiri gitu. Panik sendiri. Oh gitu. Itu sih. Apa yang kamu sukai dari Indonesia? Banyak sih, macam-macam ya, makanan, olahan, tempat wisata ya, dan masih ada banyak lagi. Kalau makanan, aku suka banget sama masakan Indonesia. Masakan favorit aku nasi uduk, nasi rawon, kangkung,
tempe, mie ayam, dan masih ada banyak lagi. Itu aku suka banget sama masakan Indonesia. Terus kan tadi aku bilang waktu aku kuliah di Jogja banyak jarang-jarang kan. Terus ya aku suka banget sama tempat wisata di Indonesia karena punya cantik banget gitu deh. Ya mantap pokoknya. Bagus banget, aku suka. Terus untuk Olan itu ya aku suka banget juga ya karena kan mereka tuh kayak lama banget, terus baik banget. Pas selama aku kuliah di Jogja, aku kan belajar bersama mahasiswa Indonesia kan. Cuma aku doang mahasiswa Jepang di kelas itu. Jadi kayak awalnya bingung banget, terus kayak malu kan. Jadi aku nggak susah banget ajak mereka ngobrol dari aku gitu, tapi malah mereka kayak yang ajak aku ngobrol bersama-sama, terus ajak aku makan bareng gitu. Kayak aku senang banget sih waktu itu kan belum lancar kan bahasa Indonesia, senang banget waktu itu. Orang Indonesia tuh kan cantik banget kan, kayak member-member JKT48 ya, aku suka banget sama mereka. Bukan cuma member sih, tapi ya orang Indonesia menurut aku ya cantik semua gitu ya, cowok juga ya ganteng-ganteng ya semuanya. Gitu. Aku pikir bahasa Indonesia itu gampang, tapi kalau lanjut belajar bahasa Indonesia nanti ada kesulitan dalam bahasa Indonesia. Menurut Aisan, gimana pikir tentang bahasa Indonesia, kayak kesulitannya gimana gitu? Nah, ya bahasa Indonesia tuh ya susah banget ya. Kalau dari segi tata bahasa nggak terlalu susah sih menurut aku. Kalau bahasa Inggris kan nanti kalau untuk kata kerjanya kan itu berubah sesuai waktu kan. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak berubah gitu. Itu menurut aku kayak ya bagus, apanya bagus. Itu ya poin gampang. Tapi kan kalau bahasa Indonesia tuh gak berubah sesuai waktu, tapi berubah sesuai imbuhan kan, kayak kayak gitu. Itu agak susah sih. Terus kosakatanya juga ya, ada banyak kosakata yang belum aku tahu. Itu banyak banget, susah banget sih ingat semua. Itu mungkin semua bahasa ya. Kalau makin lama belajar bahasa Indonesia kayak makin merasa makin sulit ya. Ya. Jadi Aisan setelah belajar bahasa Indonesia kira-kira 4 tahun, itu ada nggak kayak hal yang bagus belajar bahasa Indonesia? Banyak ya. Aku belajar bahasa Indonesia kan bisa kenal banyak orang Indonesia, terus bisa komunikasi sama mereka. Itu menurut aku yang paling bagus itu bisa komunikasi sama member JKT48 pakai bahasa Indonesia ya. Ya pas handshake, pas kayak kirim DM, terus kayak nulis komentar juga aku kan bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak ya pokoknya kayak bisa kenal banyak orang Indonesia yang baik, terus kayak bisa makin dekat sama mereka gitu. Oke, jadi kasih nasihat belajar bahasa Jepang untuk teman-teman Indonesia. Oke. Mungkin ada banyak yang lagi belajar bahasa Jepang ya. Itu menurut aku bahasa Jepang juga kayak cukup sulit banget ya. Tips belajar bahasa Jepang ya. Pokoknya ikuti konten dari aku ya, karena aku ada website teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang. Kalau tertarik silakan dicek ya. Gitu. Kalau berlatih bahasa Jepang setiap hari pasti bakal makin terbiasa gitu. Ya pokoknya berlatih terus bahasa Jepang. Harus belajar secara rutin ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah nonton video ini, kalau ada teman-teman yang masih belum follow IG Aisan, pasti nanti langsung follow dari sini ya. Jadi terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar juga ya. Makasih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye bye.